Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas dua koin ya, dua koin metaverse atau dua koin gaming juga, gaming NFT yang lagi trending. Yaitu apa? Yaitu kita lihat dari top gainers ya hari ini. Kita lihat nih Decentraland atau Mana dan juga Sandbox Sand. Kita bisa perhatikan nih mereka naiknya cukup signifikan sekali dalam 24 jam terakhir. Jadi memang kalau tanya ini memang dua koin ini udah naik gitu ya. Kita akan bahas teknikalnya, apakah masih boleh beli dan mungkin target price-nya juga untuk kedua koin ini, Mana dan Sand ya. Nah, kita akan masuk aja untuk beberapa news terakhir. Kenapa sih mereka bisa naik? Pertama, ini Decentraland Mana jumps 80% as Facebook rebrand fuels metaverse bets. Jadi Facebook kan ganti nama, rebranding, ganti nama jadi Meta gitu ya. Kenapa? Karena memang mau fokus ke dalam metaverse. Metaverse itu nanti saya ada kasih satu video di sini ya. Metaverse itu kayak gimana sih gambarannya ya. Jadi ini menarik sekali. Kenapa? Karena dengan adanya Facebook mengganti nama jadi Meta, ini menjadi bahwa kayak perusahaan sebesar Facebook aja melihat bahwa ada potensi di Metaverse gitu. Makanya kita lihat koin-koin gaming atau koin-koin yang Metaverse juga ini lagi naik, bukan hanya Mana Sandbox doang. Kita ada Engine, ada Aksi kemarin sempat naik juga gitu ya. Beberapa koin gaming ini gara-gara Facebook ganti nama, mereka kena ada efek atau ya dampaknya lah gitu ya. Jadi ini untuk Mana, reasonnya tuh itu alasannya. Lalu kalau kita perhatikan lagi di sini ada berita baru yaitu adalah Ubisoft. Ubisoft adalah salah satu perusahaan game juga ya. Will seek to invest in and create blockchain games. Jadi dia mau membuat blockchain games juga. Dan firmnya atau Ubisoft sendiri ini backing Animoca Brands. Animoca Brands itu siapa? Animoca adalah brand yang bikin sandbox atau sand gitu ya, sandbox ya. Kita bisa dari sini Ubisoft itu siapa sih? Ubisoft ini ada beberapa game yaitu seperti Assassin's Creed, Far Cry, and For Honor gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pun di sini di metaverse atau di gaming ini masih early stage banget kan gitu ya. Jadi belum smooth dan lain-lain. Jadi masih potensinya sih masih ada gitu dengan ada di gaming dan metaverse. Nah, kita kasih video dulu. Ini videonya si Meta ya. Ini video Meta. Mungkin kita bisa lihat. Jadi ini seperti virtual reality gitu ya. Kita bisa perhatikan di sini. Lalu masukin ke dalam real life juga. Jadi ini ceritanya dia ada video call sama temennya gitu ya. Bentar ya, coba. Nah ada video call sama temennya. Ada artwork di dalam tembok. Nah dari tembok ini bisa menjadi 3D juga gitu. Terus bisa di convert ke dalam metaverse gitu kan. Nah kayak gini. Jadi ini mungkin masih masa depan lah. Ini masih teknologi yang masih dibuat. Kalau menurut saya masih harus berkembang lagi gitu ya. Lalu dia ada bikin bagaimana metaverse ini bekerja di dalam metaverse, work in metaverse gitu ya. Karena kenapa? Karena memang kita bisa perhatikan sekarang banyak orang yang sudah work from home juga, bukan hanya work from office dan lain-lain. Jadi ya ini sudah adaptasi juga gitu ya. Ini mungkin kalau kalian mau nonton videonya full, ini kena everything Facebook revealed about the metaverse in 11 minutes. Ini nanti saya coba linknya di deskripsi kalau kalian mau tahu lagi lebih dalam lagi gitu ya. Kita akan masuk aja ke dalam teknikalnya. Untuk teknikal kita mulai dari Decentraland Mana kali ya, Mana USDT bagaimana. Kita bisa perhatikan nih ya. Dari time frame daily ya dia naik berapa persen. Di dalam time frame daily dia naik sekitar kemarin sampai sekitar 600% dalam waktu berapa? Dalam waktu 2 hari aja gitu ya. Jadi dari sini naik, salah ya. Dari bawah sini kita tarik ke atas, kita mau ukur kira-kira ini bisa naik sekitar 600% dalam waktu 3 hari gitu ya. 3 hari 600% ya, luar biasa sekali. Jadi ini menurut saya udah sedikit overextended. Jadi kalau kalian beli di sini, apalagi kalau kalian beberapa nih ada beli di pucuk ya, takutnya tuh nyangkut. Kenapa? Karena memang naiknya sudah cukup tinggi gitu ya. Dan biasanya kalau naik seperti ini harus ada yang namanya konsolidasi phase dulu gitu ya. Dia retrace back dan lain-lain. Nah kalau misalnya kalian mau beli pada saat dia retrace, mungkin ini adalah waktunya gitu. Nah kita mungkin kalau misalnya seperti ini agak susah buat kita prediksi. Kita masuk dulu ke time frame 1 jam. Jadi lebih oke ya. Kalau misalnya di time frame 1 jam kita bisa perhatikan nih. Dia ada membentuk sekitar kayak bisa dibilang bull flag juga, atau symmetrical triangle, atau bullish pennant juga ya. Kita bisa seperti ini, dia naik ke atas. Nah ini kena hit target di 2,618. Nah di 2,618 dia kena, tapi dia ada sedikit overstretch ke sekitar $5, $4,9 gitu. Jadi kalau misalnya sekarang buat beli, mungkin harga yang tepat ya, atau mungkin yang bukan terlalu FOMO gitu. Jadi kita menunggu sedikit dia koreksi itu di sekitar
level 1,618 Fibonacci-nya, yaitu di sekitar level ini sih. Jadi 2,5 atau 2,22, pokoknya di daerah level ini masih cukup oke untuk kalau kalian mau beli mana di Decentraland. Kira-kira kayak gitu, dengan target price sebenarnya di $5 ini sudah sedikit tinggi kalau menurut saya. Nah, sekarang kita coba masuk dulu nih ke logarithmic parallel channel-nya. Ini kita lagi suka bahas juga, karena ini cukup on point juga nih. Nanti saya kasih lihat ya. Nah, kita bisa perhatikan di Binance. Nah, bisa perhatikan sendiri nih ya. Nah, kadang kita bilang, wah ini nggak mungkin nih dia sampai top channel gitu. Tapi kita bisa perhatikan sendiri, Decentraland atau mana nih sudah membuktikan bahwa parallel channel ini ya tetap masih bisa kita hit the top gitu ya. Hit the top biasanya kan kalau kita bahas mungkin dia di garis tengah dan lain-lain, tapi masih ada kemungkinan bahwa dia bisa overstretch sampai ke sini. Bahkan kalau seperti ini, mana bisa keluar dari parallel channel ini sih gitu ya. Kita bisa perhatikan ini cukup valid juga. Dia mulai masuk dari channel ini di bulan Februari 2020 ya. Hit resistennya di garis tengah, kena support di bawah. Di garis tengah ini biasanya bisa menjadi resisten atau bisa menjadi support juga. Kita lihat dari sini ada resistennya. Dia kena bawah jadi support, ada kena resisten lagi. Lalu ini sempat kena top di bulan Mei 2021, hit the bottom atau kena garis tengahnya, garis tengahnya ini jadi support ya. Jadi ini ada jadi resisten, jadi support. Terus ini jadi resisten lagi gitu. Dan ini dia langsung break dari resisten garis tengah ini, langsung aja naik ke atas, overstretch ke dalam top of the channel gitu ya, paling atas di channelnya sendiri. Jadi kalau misalnya seperti ini, mana pun sudah terlalu tinggi sih kalau menurut saya ya. Kita bisa perhatikan ada beberapa kayak kemarin kita bahas Cardano ini masih di sini, di bawah sini gitu. Tapi ini kita lihat untuk Decentraland atau mana ini sudah di atas ini gitu. Jadi kita bisa perhatikan nih di fase-fase mana tuh kripto gitu ya. Nah, kalau seperti ini mungkin agak sedikit lebih risky gitu ya. Tadi kita sudah lihat level buy-nya. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, kalau mana lebih baik mungkin menunggu dulu lah, lihat bagaimana, karena kalau sekarang ini agak sedikit udah kena targetnya istilahnya ya. Tapi bukan berarti mana tuh nggak bisa naik. Kalau menurut saya sih, tadi saya bilang ini masih early stage juga, masih awal-awal sekali gitu. Intinya untuk mana. Untuk price-nya, kalau misalkan kalian mau di mana IDR, hampir sama juga, beli itu di sekitar level 1,618 Fibonacci ya. Ini kita ambil dari swing-nya dia. Jadi kita ambil dari yang namanya high-nya dia, all time high sebelumnya di sekitar 25.000 gitu ya di bulan April, ke low-nya dia di bulan Juni gitu ya di sini. Nah, kita lihat dia overstretch ke 2,618 di sini. Nah, kalau misalnya mau beli mungkin di sekitar 37 ribuan gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam sandbox. Mungkin kita masuk dari sandbox ini dulu. USDT. Sandbox ya. Hampir sama juga, sandbox bergerak di bidang metaverse, gaming, dan lain-lain. Jadi ini hampir sama, game mirip-mirip. Nah, untuk sandbox sendiri, ini udah level beberapa buy-nya juga. Kita lihat pertama ini kita ambil dari all time high-nya dia, awalnya ya. Previous all time high di sini di bulan Agustus dia sempat rally ke bawah di sekitar 0,57 pada saat dia retrace gitu, swing high ke swing low-nya, hit the top, dia rally ke atas. Kita kalau sandbox ini rally-nya nggak terlalu parah sih, kita bisa perhatikan dia naik sekitar 200% ya, mana tuh naik tadi sampai 500-600%. Tapi cukup, ini udah pas sih sebenarnya, ini sudah di level 2,618 Fibonacci juga golden ratio ya. Nah, sekarang kita menunggu nih, kalau misalnya dia turun, level pertama tuh di 1,77, level kedua kalau untuk beli itu di level 1,58, yaitu ya tadi golden ratio juga 1,618 ya. Ini adalah levelnya. Kalau kita zoom lebih kecil lagi, ini kita bisa perhatikan nih di level yang tadi di yang 1,77 ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini ini dia sempat terkonsolidasi dulu di sini gitu ya. Istilahnya di sini ada resistance. Jadi kalau misalnya dia turun ke bawah, ini mungkin bisa kena gitu ya. Tapi saya masih lebih prefer di bawah sini sih, karena ini lebih low lah. Jadi kita kalau misalnya dia mengalami koreksi lebih dalam lagi, itu nggak apa-apa gitu ya. Karena memang kalau misalnya dia pump seperti ini ya resikonya juga cukup besar kalau misalnya kita beli dan nyangkut di atas. Tapi kembali lagi, ini harus disclaimer on juga ya, and kalian harus do your own research juga. Jadi kalau misalnya seperti ini bisa mengalami penurunan sekitar 18-27%. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat dari target price-nya nih untuk mana? Untuk sandbox. Untuk sandbox kita bisa perhatikan. Nah, coba kita ke time frame satu harinya ya. Nah, kita bisa perhatikan nih, kalau sandbox beda. Tadi kita lihat mana itu udah di atas ini, kalau sandbox ini masih di tengah sih.
pasti di level tengahnya, di resistance line-nya dia. Jadi ada potensi sebenarnya dia agak ada rejection dulu di sini di potensi tengahnya. Mungkin dia akan sedikit turun, baru dia bisa lanjutan kenaikannya lagi gitu ya. Nah, ini di sekitar 2,37, jadi di garis tengahnya. Untuk targetnya, Sandbox ini masih bisa sampai ke $9 sebenarnya. Mungkin bisa lebih kali ya, kalau target seperti ini ya. Tapi ini kalau overstretch, dibilang disclaimer on juga ya, ini kalau misalnya dia benar-benar bisa naik lagi. Nah, sekarang kita bandingin harga Mana dan Decentraland. Oh, mungkin kita bahas IDR-nya dulu deh untuk Sandbox. Kalau untuk Sandbox hampir sama, kalau buat IDR-nya itu di level ini, yaitu di sekitar level 25.000 ribuan, 25.000 sampai 25.500 tadi di level yang di tengah itu ya. Lalu satu lagi di golden ratio, yaitu di sekitar 1,618, itu di sekitar 23.000 kalau misalnya kalian mau beli Sandbox gitu. Nah, kalau secara supply kita bisa perhatikan Sandbox itu ada total supply sekitar 3 billion atau 3 miliar gitu ya. Kalau Decentraland itu ada supply sekitar, total supply-nya itu sekitar 2 billion. Artinya memang kalau misalnya seperti ini dari supply-nya sendiri, harga Decentraland harusnya lebih mahal daripada Sandbox, lebih tinggi lah. Kenapa? Karena memang dari supply-nya sendiri Decentraland lebih kecil supply-nya gitu ya. Kira-kira kayak gitu aja sih untuk perbandingan Sandbox dan Mana. Mungkin provide beberapa insights yang baru juga untuk kalian ya, kalau misalnya kalian mau beli dan lain-lainnya. Tetap keputusan di tangan kalian. Itu saja video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share videonya, like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.